Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran al-Islam, ya, fikih ibadah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab tayammum. Baik ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kita ambil pengertian dari tayammum, ya. Tayammum apa sih? Ya, tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, ya, dengan tata cara yang khusus karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tayammum sekali lagi adalah mengusap wajah dan kedua tangan, ya, dengan debu yang suci dengan tata cara yang khusus karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalil ya akan disyariatkannya tayammum ini, ya, adalah firman Allah taala dalam surat Al-Maidah. Ini sama ayatnya dengan ayat wudu, ya. Karena ayatnya memang panjang, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba," ya, dan engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah, ya, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian darinya, ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, beliau bersabda, "As-sa'idu thayyib kafik," ya, debu yang suci ini, ya, mencukupkanmu. Wa illam tajidil ma'a asyra hijaj, ya, walaupun engkau tidak mendapati air 10 tahun lamanya, ya. Fa idza wajadtal ma' fa amissahu basyaratak, ya, dan apabila engkau mendapati air, ya, maka basahilah, ya, kulitmu dengannya, ya. Artinya ketika kita sudah mendapati air, ya, maka kita kembali menggunakan air, ya. Dan tayammum ini, ya, ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, dia adalah rukhsah, ya, atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya, ya. Dan dia adalah pengganti dari wudu dan juga mandi, ya. Jadi tayammum ini menggantikan dua bersuci, ya, bersuci dari hadas kecil, ya, yaitu wudu, ya. Jadi tayammum bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi, ya, sebagai penghilang dari hadas besar. Nah, kemudian setelah antum mengetahui, ya, tentang definisi dari tayammum itu sendiri, ya, dan bahwasannya tayammum ini adalah pengganti, ya, dari wudu dan juga mandi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa saja orang yang boleh bertayammum, ya, atau kapan, ya, atau dalam keadaan apa seseorang itu diperbolehkan bertayammum, ya. Yang mana tayammum ini adalah pengganti dari wudu ataupun mandi, ya. Perhatikan di sini, ya, yang pertama adalah, atau keadaan yang pertama adalah tidak mendapati air, ya. Seorang, ya, yang dia tidak mendapati air, ya, dan dia sudah mencarinya tentunya, ya. Nggak hanya misalnya seorang dia berada di rumah, kebetulan rumahnya pompanya mati sehingga di rumah tidak ada air, ya. Betul tidak ada air, namun dia masih bisa mencarinya, minta ke tetangganya, ya, atau dengan cara yang lain, ya. Nah, ini belum boleh diperbolehkan di sini, ya. Diperbolehkan adalah ketika dia tidak ada air dan sudah mencarinya namun tidak mendapatkan air, ya, maka dia boleh bertayamum. Atau ada air, ya, dia punya air nih, namun tidak cukup untuk bersuci, ya. Seseorang misalnya punya air, ya, namun air tersebut hanya bisa digunakan untuk minum, ya. Artinya kalau dia gunakan untuk bersuci, ya, baik itu mandi ataupun wudu, maka yang terjadi apa? Dia tidak bisa minum, ya. Yang mana ketika dia tidak bisa minum, maka memberikan mudarat kepada dirinya, maka ini juga diperbolehkan tayammum. Kemudian, ya, ini tentunya dalilnya jelas, ya, tentang apa namanya hal ini, ya. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan firman Allah taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba," dan engkau tidak mendapati air, maka bertayamumlah, ya, dengan debu yang suci, ya. Dan juga hadis tadi yang sudah disebutkan, hadis Nabi SAW, "As-sa'idu thayyib kafika," ya,
bahwasannya debu yang suci ini mencukupkanmu wa in lam tajidil ma'a asyra hijaj, walaupun engkau tidak mendapati air ini selama 10 tahun ya. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basyaratak, dan apabila engkau tidak mendapati air, maka ya basahilah kulitmu dengan air ya. Dan ini hadisnya jelas ya, bahwa hadis dan ayatnya jelas ya, menjelaskan bahwasannya seorang dibolehkan bertayamum ketika dia tidak mendapati air ya. Kemudian ya, keadaan yang kedua ya adalah takut tertimpa mudarat jika menggunakan air ya. Ini dia ada air nih, air melimpah ya. Namun yang jadi masalah adalah ketika dia menggunakan air ya, maka itu memberikan mudarat kepada dirinya ya. Ya, nah ini mudaratnya seperti apa? Ya, bisa karena ada sakit di badan, ya, ya ada sakit di badan. Misalnya di tubuh dia ada sakit, ya, karena ada sakit di tubuhnya, sehingga ketika dia menggunakan air, ya, menyebabkan apa? Bertambah rasa sakit, ya, atau kesembuhannya ini menjadi lama atau telat, ya. Maka ketika itu seseorang boleh menggunakan apa? Atau dia boleh bertayamum, ya, bersuci dengan menggunakan debu ya. Ini bagi orang yang sakit tentunya ketentuannya tadi ya, ketika dia menggunakan air sakitnya bertambah, atau ya dia menggunakan air ya dia nggak sakit ya, sakitnya nggak nambah parah, namun sembuhnya ini bisa lama ya. Tentunya hal ini dikembalikan kepada dokter ya, dokter yang menyatakan nih kalau kamu misalnya sakit nih, ada luka ya, lukanya cukup besar misalnya, kalau kamu menggunakan air sekarang maka sakit ini lukanya itu makin parah. Nah, maka ketika itu boleh. Atau kata dokter ya, kalau kamu menggunakan air ya, kena air nih luka kamu, maka kesembuhannya ini akan semakin lama. Maka ketika itu apa? Boleh kita bertayamum. Atau yang kedua nih ya, takut ya, atau takut terkena mudarat ya jika menggunakan air, karena apa? Karena airnya ini dingin sekali ya. Airnya apa? Airnya dingin sekali ya. Misalnya orang-orang ya yang tinggal di daerah yang seperti kutub selatan atau kutub utara, atau di negara-negara yang mereka ini memiliki 4 iklim ya, ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, yang mana ketika dingin itu dingin sekali betul-betul ya, bahkan turun salju ya dan lain sebagainya. Nah itu ketika itu sulit ya, atau orang merasa bukan sulit, orang merasa sakit ya apabila dia terkena air ya, merasa ada mudarat kepada tubuhnya. Dan ini memang jelas ya, pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ya. Ada seorang yang dia ini junub ya. Ketika itu seorang sahabat ada yang junub, kemudian bertanya kepada sahabat yang lain bahwasannya dia nggak kuat nih kalau pakai air nih mandi ya, terus gimana? Ternyata sahabat yang lain itu mengatakan apa? Ya wajib atas kamu mandi ya. Akhirnya orang tersebut mandi, dan akhirnya ternyata karena saking dinginnya ya, dan orang tersebut ada luka ya, di sini ada luka juga dia di kepalanya ya. Akhirnya ketika dia mandi ya, hal tersebut menyebabkan dia meninggal ya. Nah ini perlu ya, kita perlu perhatikan di sini ya, bahwasanya ini termasuk kebaikan dari Islam ya, kemurahan dari Islam ya, bahwasanya Islam ini memperhatikan ya seluruh pemeluknya ya. Ketika Islam mewajibkan sesuatu ya di sana, dan ketika pemeluknya tidak bisa ya atau merasa keberatan, ada jalan lain ya, diberikan keringanan seperti itu. Nah di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang keadaan ini ya, wa in kuntum marudha ya, ini masih dalam satu ayat ya, ayat yang surat Al-Maidah ayat 5 ya, dan apabila kalian sakit. Nah di sini menunjukkan bahwasanya apabila seorang ya menggunakan air ya, dan air tersebut memberikan mudarat ya berupa sakit ya, tadi keadaannya sudah dijelaskan, maka dia diperbolehkan bertayamum ya. Atau juga ya, hadis yang lain ya, hadis yang tadi sudah disinggung ya, tentang seorang yang dia ini meninggal karena dia mandi ya, padahal dalam keadaan dingin dan dia ada luka ya. Dan Nabi SAW bersabda qataluhu ya, qatalahumullah nih, kata
Nabi SAW marah nih karena tadi ada seorang sahabat yang salah berfatwa, ya. Qataluhu katanya, ya. Mereka telah membunuh laki-laki yang tadi mandi, ya. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka, membinasakan mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lamu, ya, innama syifa'ul ayyi su'al, ya. Tidaklah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, ya, sungguhnya, ya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya. Dan terkait, ya, menggunakan air dingin, di sini ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi SAW, Amr ibn As radhiyallahu anhu, ya. Beliau, ya, ketika diutus, ya, dalam suatu perang, ya, namanya perang Dzatus Salasil, ya, yang perang yang terus menerus, ya, ini perang yang berkesinambungan, dia lama sekali, ya. Beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard, ya. Pada suatu malam aku ini mimpi basah, ya, pada malam yang sangat dingin sekali, katanya. Fa ashfaqtu, ya, dan aku sadar, ya, ini kita saltu an ahlak, ya. Kalau aku mandi nih, maka aku akan binasa. Fatayammamtu, maka aku pun bertayammum, wa shallaitu bi ashabi salat as-subhi, dan aku, ya, menjadi imam, ya, untuk para sahabat salat subuh. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, ya, tentang syarat tayamum, ya. Syarat tayamum di sini ada 6, ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat, ya. Dan ini niat memang adalah syarat untuk seluruh ibadah, ya, sehingga niat ini menjadi syarat untuk tayamum, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, ya. Kemudian yang kedua adalah Islam, ya. Terkait niat, ya, niat ini cukup di dalam hati saja, tidak perlu dilafalkan. Kemudian yang kedua adalah Islam, ya. Islam, ya, maka tidak sah, ya, tayamum ini jika dilakukan oleh seorang yang kafir, ya, karena tayamum ini adalah sebuah ibadah, ya, dan ibadah itu tidak sah, ya, jika dilakukan oleh orang kafir. Kemudian yang ketiga, ya, adalah berakal, ya, maka tidak sah, ya, tayamum ini dari orang yang gila, ya, atau dari orang yang pingsan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat adalah tamyiz, ya, atau balik, ya. Tamyiz di sini, ya, umur sebelum umur balik sebetulnya, ya, sekitar umur 7 tahun, ya, atau umur di mana seorang anak itu sudah bisa membedakan sesuatu. Nah, bagi anak yang di bawah umur tamyiz, ya, maka tidak sah, ya, tayamumnya. Kemudian yang kelima, ya, tidak bisa menggunakan air, dan ini sudah dijelaskan, ya, sebelumnya, ya, terkait orang-orang, ya, atau keadaan yang diperbolehkan seseorang itu tayamum. Dan kemudian yang keenam adalah debu yang suci, ya, karena ini jelas sekali dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba, ya, dan tayamumlah dengan sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, as-sa'id turabul harth, ya, bahwasanya sa'id adalah debu ladang, ya, atau debu yang ada di kebun, yaitu wa thayyib at-tahir, dan thayyib adalah maksudnya suci, at-tahir. Kemudian selanjutnya terkait pembatal tayamum, ya. Apa saja yang membatalkan tayamum, ya. Pembatal tayamum di sini ada tiga hal, ya. Yang pertama adalah pembatal wudu dan mandi, ya. Pembatal wudu dan mandi. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait pembatal wudu dan juga pembatal mandi, ya. Maka setiap yang membatalkan wudu, ya, maka membatalkan tayamum, ya. Begitu juga yang membatalkan mandi, itu membatalkan tayamum, ya, sebagaimana antum ketahui bahwasanya tayamum ini adalah pengganti, ya. Entah dia menggantikan wudu atau dia menggantikan mandi, ya. Yang artinya ketika antum ingin berwudu nih, ternyata antum nggak bisa menggunakan air, kemudian antum tayamum, ya. Dan setelah tayamum misalnya kentut, ya. Ya, karena tayamum yang antum lakukan ini sebagai pengganti dari wudu, ya, maka
tayamum antum batal ketika antum kentut ya. Begitu juga ketika tayamum ini sebagai pengganti dari mandi ya. Antum ingin mandi besar ya, qadarullah ternyata apa? Antum nggak bisa gunakan air ya, entah nggak ada air atau ya antum kalau menggunakan air terkena mudarat, maka antum tayamum. Nah ketika antum tayamum ya, ternyata ada hal-hal yang membatalkan mandi ya, atau mewajibkan mandi, maka apa yang terjadi ya, tayamum antum juga batal. Kemudian yang kedua adalah menemukan air ya, menemukan air. Ini jelasnya ketika antum tayamum, ternyata ketika antum mau hendak sholat ya, misalnya antum mau hendak sholat ya, kemudian antum bertayamum ya, karena antum mencari air ya, kesana kemari nggak ketemu ya, kemudian antum tayamum ya, qadarullah ketika antum mau sholat ternyata ada seorang yang misalnya lewat ya dengan membawa air misalnya. Maka ketika air sudah ada ya, apa yang terjadi? Tayamum antum batal, dan ketika itu juga antum harus berwudu ya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW ya, fa idza wajadtal ma'a fa amassahu basyaratak ya, apabila engkau mendapati air maka basahilah ya kulitmu dengannya ya. Yang mana ini menunjukkan ya bahwasanya apa, apabila seorang bertayamum dan dia menemukan air setelah dia tayamum, maka tayamumnya itu batal ya. Baik wudu ya, baik tayamum untuk mengganti wudu maupun tayamum untuk mengganti mandi ya. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya ya alasan untuk tidak menggunakan air ya. Apabila seorang ya kehilangan alasan untuk tidak menggunakan air, alasan yang tadi ya, yang di awal sudah dijelaskan ya, alasan dia tidak mendapati air ya, atau misalnya di alasan karena jika menggunakan air ya maka memberikan mudarat ya. Tadi ketika orang sakit ya, sakitnya sudah hilang, sembuh ya, maka apa yang terjadi ya, maka tayamum itu batal ya. Atau seorang meninggalkan wudu ya atau mandi ya karena airnya sangat dingin sekali ya, airnya sangat dingin dan dia nggak punya sesuatu yang bisa menghangatkan air misalnya. Kemudian dia tayamum. Ketika dia sudah tayamum, qadarullah misalnya ada seorang ya membawa alat ya yang bisa menghangatkan air yang dingin tadi ya. Maka ketika itu apa? Antum wajib untuk berwudu ya, atau tayamum antum itu batal ya. Kenapa? Karena alasan antum untuk untuk tidak menggunakan air ini sudah hilang ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sifat dari tayamum ya. Bagaimana tata cara tayamum secara umum ya. Yang pertama, ketika antum hendak bertayamum, antum berniat terlebih dahulu ya. Niatnya di sini dalam hati saja cukup, tidak perlu dilafadzkan. Kemudian kalian yang kedua mengucapkan tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah ya. Kemudian yang ketiga ya, menempukkan kedua telapak tangan ke tanah ya yang berdebu. Antum tepukan ke suatu tempat yang berdebu ya, entah ke tanah langsung atau misalnya ke tempat-tempat yang memang di situ ada debunya ya. Kemudian setelah antum tepuk di sana ya, antum tiup telapak tangan antum ya, atau antum gerak-gerakan ya sehingga debu yang ada yang menempel di tangan antum itu atau di telapak tangan antum itu tidak terlalu tebal ya. Kemudian baru setelah itu apa? Mengusap wajah dan telapak tangan ya. Nah, untuk telapak tangan ini ya, atau untuk tangan ya, mengusap tangan itu hanya sebatas sampai pergelangan saja ya, cukup sampai pergelangan saja, tidak perlu sampai siku ya, tidak seperti wudu ya sampai siku, namun cukup sampai pergelangan saja ya. Allah taala a'la wa a'lam. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Ana jelaskan tentang bab tayamum ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa antum fahami dan juga bermanfaat untuk antum ya, senantiasa diamalkan apa ya ilmu yang antum ketahui. Ana akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.